Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Elko Phone Repair, channel yang menyediakan tutorial servis handphone khususnya untuk pemula, guys. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui atau merasa hebat, guys. Justru sebaliknya, saya juga masih dalam proses belajar sambil belajar bersama, guys. Kabar semua, semoga kalian sehat dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya dan berkah, amin. Di video kali ini saya bakal mencoba berbagi ilmu atau belajar bersama untuk menggunakan power supply, guys. Nah, power supply itu gunanya buat menganalisa, khususnya handphone mati itu bisa. Jadi langsung saja kita mulai tutorialnya, guys. Nah, ini dia handphonenya buat kita belajar bersama memahami tegangan yang ada di power supply, guys. Nah, ini saya jelasin kerusakannya. Dan ini mesin Oppo A7 dan kerusakannya itu MMC. Handphonenya itu nyala, cuman dia logo, guys. Jadi ini pokoknya rusaknya IC MMC dan sedang saya kerjakan. Nah, pas banget buat ngecek kalau misalkan rusaknya IC MMC itu di power supply, itu kedetek tegangannya kayak gimana. Dan ini handphone Xiaomi Realme C2. Ini handphonenya nyala normal dan habis saya benerin IC portnya, guys. Jadi ini kasusnya nggak ada sinyal doang, cuman handphonenya nyala. Nah, ini juga handphone nyala, cuman dia bengong. Tapi ini buat belajar juga. Ada beberapa handphone Xiaomi yang nggak bisa pakai power supply, guys. Nah, ini handphone Asus. Ini kasusnya dia short. Jadi ada komponen yang konslet, guys. Nah, coba aja kita lihat gimana perbedaan tegangan handphone ini dengan kerusakan yang berbeda menggunakan power supply. Langsung saja, guys, kita coba dari Oppo A7 dulu. Nah, ini dia power supply-nya, guys. Ini power supply digital dan ada jarumnya. Ini juga bisa diatur ampernya 0,5 ampere dan yang ini 3,3 ampere. Nah, buat yang power supply ini dia cuma 1 sampai 2 ampere aja, guys. 1 ampere. Ini analog dan untuk paling standar power supply. Jadi ini cuma bisa buat handphone yang jadul, yang seri-seri agak lama, pakai ini dia bisa, guys. Tapi dia nggak bisa pakai buat seri Tab, Samsung Tab atau Tab yang lain, guys. Nah, yang pertama kita bakal ngecek tegangan mesin ini. Dia rusaknya IC MMC. Nah, ini IC MMC nya udah saya cabut. Gimana tegangannya di power supply, guys? Kayak gimana tegangan IC MMC di power supply. Nah, ini ada 2 kabel yang warna hitam dan warna merah. Yang hitam ini dia di min dan yang warna merah itu di plus. Jadi di power supply ini ada keterangannya min dan plus, guys. Tinggal dicolokin aja. Nah, kalau buat di handphonenya yang
warna hitam ini kita tempelkan di mana saja, yang penting di ground, di bodi mesin handphone yang bakal kita cek tegangannya guys. Terserah di mana aja, bisa di kaleng atau di jalur min baterai atau di mana aja. Nah, yang warna merah ini dia kita tempelkan di jalur plus baterainya guys. Nah, jalur plus baterai. Setelah itu kita tes on off, kita sambungkan on off nya, kita tekan on off nya. Nah, seperti itu jarumnya. Nah, itu dia naik guys, cuman dia turun lagi. Nah, ini dia rusaknya IC MMC. Apabila kedetek jarumnya ini naik di setengah ini juga dia bisa kita duga dulu kalau handphone ini dia rusak IC MMC. Apabila nggak ada tegangan sama sekali pas kita hubungkan kedua kabel ini dan kita tekan on off, ini tidak bereaksi sama sekali, itu kemungkinan ada jalur yang putus di plusnya guys, entah dari on off, entah dari VBAT baterai atau IC power guys. IC power juga ini biasanya tanpa tegangan sama sekali. Nah, kedua ini handphone Realme C2. Ini handphone normal dan nyala guys. Gimana sih tegangan handphone normal dan nyala? Langsung saja kita tes. Nah, itu dia guys. Jika di power supply kalian kedetek tegangannya itu bergoyang atau dia bisa dikatakan bernapas, dia sudah dipastikan ini handphonenya itu hidup guys, 100% hidup. Tinggal baterai kalian saja yang dicek. Biasanya kalau baterai tanam itu bisa terjadi mati total guys, dan nggak bisa dicas kalau kehabisan baterai sampai 0%. Nah, ini dia handphonenya nyala dan tegangan power supply-nya itu dia bergoyang atau bernapas guys. Itu sudah pasti handphonenya nyala. Nah, lanjut ke handphone Asus. Nah, ini handphone Asus ini dia kasusnya short atau konslet. Jadi kalau misalkan kedua kabel di power supply min plusnya udah kita tempelkan sesuai dengan tempatnya guys, itu bakal, nah, jika min plus kabel power supply sudah kita tempelkan dan kita tidak menekan on off dari handphone itu sudah dipastikan itu handphone ada yang short guys. Jadi short itu bisa di komponen seperti kapasitor atau yang lain, di fleksibel. Pokoknya kalau short itu kita harus cek keseluruhan guys. Semua bisa terjadi dan semua memungkinkan untuk membuat handphone ini konslet. Jadi kita
cek satu-satu dan kita ukur tegangannya menggunakan multitester guys. Langkah selanjutnya, nah ini dia handphone konslet. Ini dia konslet gantung namanya guys. Kalau misalkan ada lagi kasus yang konslet mentok, jadi apabila kita tempelkan kabel power supply-nya dengan benar, yang warna hitam di ground dan warna merah di plus baterai VBAT, dia bunyi seperti itu guys. Itu udah pasti handphonenya itu konslet mentok guys. Jadi tinggal kita cari konsletnya. Nah, yang ketiga ini handphone Xiaomi Redmi Note 4 guys. Ini handphonenya nyala guys. Nah ini handphonenya nyala, cuman dia nggak bisa pakai power supply, atau bisa dikatakan ada beberapa handphone yang nggak bisa pakai power supply. Dan biasanya tegangannya seperti ini guys. Kalau misalkan nggak bisa pakai power supply, kita cek seperti biasa, kita hubungkan kabelnya plus minusnya. Nah, kita bisa lihat guys, kita tekan on off-nya 1, 2, 3. Nah seperti itu tegangan Xiaomi Redmi Note 4 walaupun handphonenya itu nyala guys. Setelah kita tekan on off-nya, dia akan naik seperti itu, dan ketika kita lepaskan on off-nya dan kembali kita pencet lagi, dia nggak bakalan merespon apapun guys. Itu bisa jadi handphone kalian itu masih normal atau cuma kehabisan baterai guys biasanya. Jadi tinggal ganti baterai atau ditembak baterainya saja. Nah itu dia tentang belajar bersama sekilas menganalisa tegangan handphone dan kerusakannya menggunakan power supply guys. Tapi jangan dijadikan patokan juga untuk langsung mengidentifikasi secara pasti kerusakannya, karena buat memastikan kerusakannya itu masih banyak step yang harus kita lakukan sebelum kita lanjut ke langkah eksekusinya guys. Jadi kita analisa menggunakan power supply dan kita analisa menggunakan multitester dan masih banyak lain, baru kita melakukan eksekusi guys. Ini merupakan buat langkah awal saja, jadi jangan langsung kita eksekusi hanya dengan melihat tegangan di power supply. Nah untuk menganalisa kerusakan handphone menggunakan multitester atau langkah selanjutnya, nanti saya bakal bikin video selanjutnya guys. Nah sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.